Beberapa tahun yang lalu, siaran berita melaporkan bahwa sekelompok orang terperangkap di dalam gedung kantor yang terbakar. Lalu seorang pemuda menerobos masuk ke dalam ruangan dan mereka mengikuti suaranya hingga tiba di tempat yang aman. Meskipun ia kehilangan nyawanya di dalam kebakaran itu, ia telah menyelamatkan banyak orang dari kematian yang pasti. Melebihi penulis Injil lainnya, Lukas menyatakan Yesus sebagai Dia yang menyelamatkan. Entah kita sadar atau tidak, umat manusia sudah terhilang dan terdesak, tanpa pertolongan ataupun pengharapan. Tetapi Injil Lukas mengingatkan kita bahwa dengan harga nyawanya sendiri, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Ini adalah pelajaran keempat dalam seri Kitab-Kitab Injil, dan kami memberinya judul Injil menurut Lukas. Dalam pelajaran ini, kita akan menggali cara untuk membaca Injil ketiga di dalam perjanjian baru ini dengan pemahaman yang lebih mendalam, dan bagaimana menerapkan pengajarannya dalam kehidupan kita. Kita akan mendekati Injil Lukas dengan 3 langkah. Pertama, kita akan membahas latar belakang Injil Lukas. Kedua, kita akan menggali struktur dan isinya. Dan ketiga, kita akan memperhatikan tema-tema utamanya. Marilah kita mulai dengan latar belakang Injil Lukas. Kita akan menggali latar belakang Injil Lukas dengan membahas penulisnya, pembaca aslinya, dan latar atau situasi penulisannya. Marilah kita pertama-tama melihat kepada penulisnya. Dari awal, kita harus menyebutkan bahwa Injil Lukas sangat dikenal luas sebagai jilid pertama dari sebuah karya yang terdiri dari 2 jilid. Jilid keduanya adalah kitab Kisah Para Rasul. Dan karena hal ini, pertanyaan-pertanyaan tentang kepenulisan Lukas terangkum di dalam pertanyaan-pertanyaan tentang kepenulisan Kisah Para Rasul. Dengarkanlah pendahuluan Injil Lukas dalam Lukas pasal 1 ayat 1-4 berikut. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dan bandingkanlah dengan pendahuluan yang serupa dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1-2 yang mengatakan berikut. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1-2. Kedua pendahuluan ini menunjukkan bahwa penulis ini menulis kepada seseorang bernama Theophilus, dan pendahuluan Kisah Para Rasul mengacu pada kitab yang sebelumnya. Hal ini membuat banyak ahli menyimpulkan bahwa kitab yang sebelumnya adalah Injil Lukas. Ada juga bukti lain bahwa orang yang sama menulis kedua kitab ini. Gaya bahasa Yunani dari Lukas mirip dengan gaya bahasa Yunani dalam Kisah Para Rasul, tetapi sangat berbeda dengan gaya dari kitab-kitab Injil yang lain. Kitab-kitab ini juga menekankan tema yang serupa, seperti tawaran universal dari berita Injil, karya Roh Kudus, kuasa yang tidak dapat dilawan dari kehendak dan perkataan Allah, dan deskripsi yang sering tentang karya Kristus sebagai keselamatan. Jadi, dengan mengasumsikan bahwa satu penulis menulis kedua kitab tersebut, siapakah kira-kira orang ini? Kita akan menyelidiki kepenulisan Injil yang ketiga ini dalam 2 tahap. Pertama, kita akan membahas pandangan tradisional bahwa Injil ini ditulis oleh seorang pria bernama Lukas, dan kedua, kita akan menggali sejarah pribadi Lukas. Marilah pertama-tama kita memperhatikan pandangan tradisional yang mengatakan bahwa Lukas yang menulis Injil ini. Injil Lukas secara teknis bersifat anonim, karena tidak menyebutkan nama penulisnya. Tetapi hal ini seharusnya tidak mengejutkan. Theophilus tentunya tahu siapa yang menulisnya, jadi si penulis tidak perlu memperkenalkan dirinya. Walaupun begitu, ada beberapa sumber informasi tentang identitas penulisnya. Sedikitnya ada 3 macam bukti yang meneguhkan pandangan tradisional bahwa Lukaslah yang menulis Injil ketiga ini. Pertama,
Komentar-komentar dari bagian-bagian lain dalam Perjanjian Baru menunjuk kepada kepenulisannya. Perjanjian Baru menunjukkan bahwa penulis dari Injil ketiga ini ada bersama-sama Paulus di tahun-tahun akhir pelayanannya. Misalnya dalam kitab Kisah Para Rasul, penulis kadang-kadang menarasikan kisah dengan kata ganti orang ketiga mereka, dan di waktu-waktu yang lain dengan kata ganti orang pertama kami. Narasi terakhir yang menggunakan kata ganti orang pertama ini adalah Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai pasal 28 ayat 16 yang mengisahkan perjalanan Paulus ke Roma. Di luar ini, surat-surat Paulus menunjukkan bahwa Lukas adalah salah satu dari beberapa rekan kerja yang ada bersamanya selama masa ini. Sebagai contoh, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 11, ketika kematian Paulus sudah mendekat, Paulus memberitahu Timotius, hanya Lukas yang ada bersamaku. Informasi seperti ini tidak membuktikan bahwa Lukas menulis Injil ketiga ini serta kitab Kisah Para Rasul, tetapi jelas menunjukkan bahwa hal itu sangat mungkin. Kedua, manuskrip-manuskrip yang mula-mula dari Injil Lukas ini juga menunjuk kepada Lukas sebagai penulisnya. Menentukan waktu penulisan dari manuskrip-manuskrip mula-mula sebenarnya adalah sebuah ilmu yang sangat teknis. Dan sebenarnya ada 3 keping bukti yang biasa digunakan oleh para ahli untuk menentukan waktu penulisan sebuah manuskrip kuno. Pertama, dan sesungguhnya yang paling penting, hal ini kadang-kadang mengejutkan para mahasiswa, tetapi yang paling penting adalah paleografi. Paleografi mengacu pada tulisan tangan kuno. Paleo berarti tua, dan grafi berarti tulisan. Jadi, tulisan kuno. Para ahli, yaitu ahli-ahli paleografi, dapat menentukan, kadang-kadang dalam rentang waktu beberapa dekade, tetapi pastinya dalam rentang waktu 50 tahun atau lebih mengenai kapan sebuah dokumen ditulis, semata-mata karena tulisan tangan dalam sebuah bahasa tertentu cenderung berubah dari waktu ke waktu. Kedua adalah semacam analisis kimiawi. Sebagai contoh, ada penentuan waktu penulisan berdasarkan uji karbon 14 atau jenis-jenis pengujian lainnya, di mana mereka melakukan pengujian, entah terhadap tintanya atau kulit binatang, atau apapun media yang digunakan untuk menulis dokumen itu untuk mencoba menentukan umurnya. Cara ketiga untuk menentukan penanggalan suatu manuskrip adalah berdasarkan komentar atau pernyataan eksternal yang aktual. Salah satu manuskrip mula-mula yang paling dapat diandalkan dari Injil Lukas adalah papirus nomor 75 yang seringkali disebut dengan P75. Manuskrip ini diperkirakan berasal dari sekitar tahun 180 Masehi. Manuskrip ini memuat jauh lebih banyak teks Injil ketiga ketimbang sebagian besar manuskrip mula-mula lainnya. Dan manuskrip ini diberi judul Menurut Lukas. Banyak manuskrip kuno lainnya yang juga menyebut Lukas sebagai penulis Injil ini, dan tidak ada manuskrip mula-mula yang menganggapnya ditulis oleh orang lain. Ketiga, tulisan-tulisan dari gereja mula-mula juga menunjuk Lukas sebagai penulisnya. Dokumen-dokumen penting dari gereja mula-mula secara konsisten menetapkan Lukas sebagai penulis Injil ketiga ini. Fragmen Muratori yang ditulis pada sekitar tahun 170 sampai 180 Masehi adalah dokumen paling awal yang diketahui mendaftarkan kitab-kitab Perjanjian Baru yang dianggap sebagai kitab-kitab kanonis oleh gereja mula-mula. Dan dokumen ini dengan jelas menegaskan Lukas sebagai penulis dari Injil ketiga ini. Kesaksian kuno lainnya adalah dokumen yang disebut sebagai prolog anti-Marsion atau anti-Marsionit prolog kepada Injil Lukas, yang ditulis sekitar tahun 160 sampai 180 Masehi untuk menyanggah bidat Marsion. Dokumen ini memperkenalkan Injil ketiga itu dengan cara demikian. Lukas, seorang penduduk Antiokhia dari Syria, seorang yang berprofesi sebagai dokter, adalah seorang murid dari para rasul. Di kemudian hari, ia mendampingi Paulus. Lukas, di bawah dorongan Roh, menyusun seluruh Injilnya di wilayah Akhaya. Selain itu, banyak pemimpin gereja dari abad kedua dan ketiga yang mengakui Lukas sebagai penulis Injil ketiga ini. Contohnya, kepenulisan Lukas ditegaskan oleh Irenaeus yang hidup pada sekitar tahun 130 hingga 202 Masehi, Clemens dari Alexandria yang hidup pada sekitar tahun 150 hingga 215 Masehi, dan Tertullianus yang hidup pada tahun 155 hingga 230 Masehi. Saya pikir kita bisa sangat yakin bahwa Lukas adalah penulis Injil ketiga ini. Kita tahu dari kitab Kisah Para Rasul bahwa Lukas adalah seorang dokter yang Paulus jumpai ketika ia datang melintasi bagian atas Asia Kecil
menuju sebuah tempat yang bernama Troas. Ia bertemu dengan Lukas, dan mereka bepergian bersama menuju Filipi, dan bisa jadi Lukas kemudian tinggal di Filipi sebagai seorang dokter di sana. Dan lalu ia bergabung kembali dengan Paulus dalam perjalanannya dari Filipi menuju ke Yerusalem pada tahun 57 Masehi. Jika Anda hanya menebak nama dari rekan Paulus, Anda mungkin tidak akan menyebut Lukas. Ia bukan sosok yang sangat menonjol dalam surat-surat Paulus. Anda mungkin akan lebih cenderung menyebut Titus atau yang lainnya. Jadi fakta bahwa ia bukan sosok yang sangat menonjol dalam surat-surat Paulus itu mengisyaratkan bahwa acuan kepada Lukas, baik untuk Injilnya dan juga kisah para rasul, kemungkinan memang benar. Tetapi saya juga berpikir ada alasan yang baik untuk berpikir bahwa nama-nama dari pribadi-pribadi yang disebut sebagai penulis kitab-kitab Injil membawa kita kembali ke tahap yang sangat awal di mana Injil itu pertama kali beredar. Jadi saya pikir kombinasi dari anggapan bahwa Lukas adalah penulisnya dan fakta bahwa penulis yang sama di dalam kisah para rasul ternyata adalah rekan Paulus menjadikan sangat mungkin bahwa penulis kedua karya itu adalah Lukas yang mendampingi Paulus dalam beberapa perjalanannya sebagai salah satu rekan kerja Paulus. Sekarang, setelah kita menegaskan tentang pandangan tradisional bahwa Lukas menulis Injil ini, marilah kita memperhatikan sejarah pribadi Lukas. Perjanjian Baru menyampaikan pada kita setidaknya 4 hal tentang sejarah pribadi Lukas. Pertama, ia bukan seorang rasul. Bahkan Lukas tampaknya bukan seorang saksi mata dari peristiwa manapun yang ia laporkan di dalam Injilnya. Dengarkanlah detail-detail ini dari Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 2 berikut. Banyak orang-orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Injil Lukas adalah satu-satunya dari keempat kitab Injil yang memiliki semacam pendahuluan yang biasanya dituliskan oleh seorang sejarawan sebagai pengantar bagi sebuah tulisan sejarah. Karena itu agaknya hal ini menyeratkan bahwa Lukas secara khusus sangat menyadari bahwa dirinya sedang mengikuti metode historis pada waktu itu. Dan ia berbicara tentang sumber-sumbernya di bagian pendahuluan. Ia tidak mengaku sebagai saksi mata, tetapi ia mengklaim bahwa ia sedang menerima kesaksian para saksi mata dan menuliskannya. Jadi kita memiliki klaimnya tentang kesaksian para saksi mata. Tapi kemudian ada periode setelah Paulus pergi ke Yerusalem dalam perjalanan yang terakhir ke Yerusalem, dan Lukas ada bersamanya. Paulus ada di penjara selama sekitar 2 tahun. Dan seolah-olah Lukas ada di Yerusalem dan di tempat-tempat lain di Palestina selama periode tersebut. Jadi dia memiliki kesempatan yang luas sebenarnya dalam waktu 2 tahun ketika ia bisa mewawancarai, sebagaimana yang dituntut dari seorang sejarawan kuno yang baik. Ia bisa mewawancarai para saksi mata yang menjadi anggota jemaat Yerusalem. Orang-orang seperti Yakobus, saudara Tuhan, yang pasti ada di sana. Sebagian dari ke-12 rasul mungkin juga tinggal di Yerusalem atau di bagian lain Palestina. Jadi Lukas sebenarnya ada pada posisi yang sangat baik untuk mewawancarai para saksi mata. Dan lalu tentunya ia mendampingi Paulus untuk pergi ke Roma, di mana di sana mungkin ada orang-orang lain yang bisa menceritakan kisahnya sendiri mengenai kenangan mereka tentang kisah Yesus. Kedua, Lukas juga tampaknya seorang bukan Yahudi yang bertobat menjadi Kristen. Ketika Paulus menulis kepada jemaat Kolose dari penjara, ia mengirimkan juga salam untuk mereka dari Lukas yang ada bersama Paulus pada waktu itu. Dengarkanlah apa yang Paulus tuliskan dalam pasal 4 ayat 14 dari surat Kolose berikut. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Hal ini penting karena dalam ayat 10 sampai ayat 11, Paulus telah mengatakan bahwa hanya Aristarchus, Markus, dan Justus sajalah 3 orang Yahudi yang bekerja bersamanya pada waktu itu. Jadi masuk akal jika kita menyimpulkan bahwa Lukas adalah seorang bukan Yahudi. Ini diteguhkan oleh fakta bahwa dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 19, Lukas menjelaskan bahasa Aramaik sebagai bahasa mereka. Aramaik adalah bahasa orang Yahudi, tetapi bukan bahasa Lukas sendiri. Ketiga, Lukas juga tampaknya sangat terpelajar. Banyak kitab dalam Perjanjian Baru yang ditulis dengan gaya Yunani yang cukup umum, tetapi Injil Lukas menunjukkan penggunaan bahasa yang lebih canggih. Fakta bahwa Lukas sangat terpelajar
juga tercermin dalam sebutan Paulus tentang dirinya sebagai tabib dalam Kolose pasal 4 ayat 14. Walaupun ilmu kedokteran pada zaman Perjanjian Baru bukanlah disiplin yang seformal sekarang, tetapi ilmu itu tetap membutuhkan orang yang memiliki keahlian, keterampilan, dan gelar pendidikan. Hal keempat yang kita ketahui tentang sejarah pribadi Lukas adalah bahwa ia adalah rekan sepelayanan Paulus dalam banyak kisah yang diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul. Seperti yang Paulus ungkapkan tentang dia dalam Filemon ayat 24, Lukas adalah teman sekerjanya. Menurut Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6-10, Lukas pertama-tama bergabung dengan Paulus di Troas, dan pergi bersamanya saat ia merespon panggilan misi untuk berangkat ke Makedonia. Dan mulai saat itu, Lukas sering bersama Paulus, kecuali saat ia menetap dalam waktu yang lama di Filipi, seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 40 sampai pasal 20 ayat 5. Kesetiaan Lukas secara khusus ditampilkan dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1, di mana ia bergabung dengan Paulus dalam perjalanannya yang berbahaya ke Roma. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16, Lukas mulai berbicara tentang kita. Tiba-tiba ia ada dalam gambaran itu. Ia bukan sekedar mendapatkan laporan dari orang lain, tetapi Lukas bergabung dengan sekelompok orang yang benar-benar merupakan bagian dari apa yang sedang terjadi, dan mereka sedang mendapatkan kesempatan untuk mengalami secara langsung kekristenan mula-mula. Dan saya pikir ini adalah hal yang menarik. Hal kedua hanyalah fakta bahwa ia adalah seorang tabib. Saat saya sendiri sedang mempertimbangkan untuk menempuh pendidikan kedokteran, saya tahu bahwa seorang tabib adalah jenis orang yang ingin melakukan diagnosis dengan tepat. Mereka akan sangat berhati-hati untuk mendapatkan fakta-fakta secara langsung. Anda tahu, mereka ingin detail yang akurat. Karena apapun yang mereka simpulkan, semua itu bisa dikatakan adalah demi kebaikan si pasien. Mungkin hal ketiga yang mencengangkan saya tentang Lukas adalah perspektif yang ia miliki dalam berkelana di dunia Yunani Romawi. Perspektifnya tentang narasi Injil bahkan tidak terbatas untuk Israel atau Palestina. Perspektifnya itu bersifat global. Di zaman ketika kita memberi perhatian pada Injil Kristen yang diglobalkan, kita dapat membaca Injil Lukas dengan beberapa pemahaman nyata, karena ia memiliki kesempatan di Yunani dan di Roma, dan di bagian-bagian lain dari dunia Yunani Romawi. Sekarang setelah kita menggali ke penulisan Injil Lukas, marilah kita memperhatikan identitas pembaca asli Injil Lukas. Kita akan membahas pembaca asli Injil Lukas dengan dua cara. Pertama, kita akan melihat pada dedikasi kitab itu secara eksplisit kepada Theophilus. Dan kedua, kita akan membahas kemungkinan bahwa kitab itu juga dimaksudkan untuk membaca yang lebih luas. Ada perdebatan besar selama berabad-abad tentang siapakah Theophilus itu dan mengacu kepada apakah nama itu dalam Lukas pasal 1 ayat 1-4, dan nama itu juga ditemukan. Juga disebutkan tentunya dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1-2. Kata Theophilus memang berarti kekasih Allah. Dan karena alasan itu, banyak orang berpikir bahwa barangkali Theophilus sebenarnya bukan nama orang, tetapi mewakili khalayak pembaca Injil Lukas yang adalah kekasih-kekasih Allah di dalam gereja. Kemungkinan besar lainnya tentunya adalah bahwa Theophilus adalah nama orang. Kebanyakan ahli, dan walaupun pendapat saya tidak terlalu berpengaruh, tetapi saya setuju dengan pandangan kedua ini, karena Lukas menyebut dia sebagai yang mulia, Kratista. Dan Lukas kemudian menggunakan kata yang sama, Kratista, untuk menyebut pejabat-pejabat Romawi, Felix dan Agrippa. Jadi rupanya di dalam benak Lukas, kata ini adalah sebuah ungkapan yang agak teknis yang mengacu pada seorang petinggi, dan barangkali khususnya seorang petinggi dalam pemerintahan Romawi. Selain itu, Lukas pasal 1 ayat 1-4 tampaknya merupakan sebuah dedikasi. Bagian ini cocok dengan genre dedikasi pendahuluan. Dan karya-karya sejarah sering didedikasikan dengan menggunakan bahasa seperti ini kepada seorang sponsor, yaitu seorang yang memang membiayai pembuatan karya itu. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan apa yang kita ketahui tentang pernyataan-pernyataan dedikasi. Dan karena alasan itulah, seperti yang saya katakan, hampir pasti Theophilus benar-benar adalah nama orang. Pendahuluan Lukas menyiratkan bahwa Theophilus adalah sponsornya.
seorang yang memberi tugas kepadanya dan yang secara finansial mendukung penulisannya. Dalam Lukas pasal 1 ayat 3, Lukas mengalamatkan karyanya kepada Theophilus yang mulia, atau yang paling cemerlang, atau Kratiste Theophile. Istilah Kratiste adalah sebuah ungkapan penghormatan yang tinggi. Sebenarnya, istilah ini hanya digunakan untuk menyebut dua orang lainnya di dalam seluruh perjanjian baru, yaitu dua gubernur Romawi, Felix dan Festus. Jika Theophilus bukan seorang pejabat tinggi di Roma, tentunya ia adalah seorang pribadi yang terhormat dan berperan signifikan. Namun relasi di antara Lukas dan Theophilus lebih rumit daripada sekedar relasi sponsor. Dalam arti tertentu, Theophilus juga adalah murid Lukas. Dalam Lukas pasal 1 ayat 3-4, kita membaca kata-kata ini. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Theophilus sudah mengetahui tentang Yesus, tetapi Lukas menulis catatan yang lebih lengkap dan teratur tentang kehidupan Yesus untuk memberi keyakinan kepada Theophilus tentang apa yang telah diajarkan kepadanya. Setelah melihat bahwa Lukas secara eksplisit menyebut Theophilus sebagai pembaca pertamanya, perlu juga bagi kita untuk berpikir bahwa Lukas menulis untuk pembaca yang lebih luas. Ada banyak alasan untuk berpikir bahwa Lukas menulis untuk kalangan pembaca yang lebih luas ketimbang hanya untuk Theophilus. Salah satunya, orang Kristen mula-mula cenderung saling berbagi surat-surat dan tulisan-tulisan lainnya. Sebagai satu contoh, dengarkanlah apa yang Paulus tuliskan dalam Kolose pasal 4 ayat 16 berikut. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Karena orang Kristen mula-mula cenderung membagikan tulisan mereka, tampaknya sangat beralasan untuk mengasumsikan bahwa Theophilus niscaya bersemangat untuk membagikan kitab-kitab Lukas. Selain itu, karakter sastra yang kental dari Injil ini menjadikannya hampir pasti bahwa Lukas juga berpikir tentang pembaca yang lebih luas. Gaya tulisannya bukan hanya seperti sebuah catatan pribadi yang ditujukan hanya untuk satu orang. Riset historis yang ekstensif yang dijadikan acuan oleh Lukas dalam Lukas pasal 1 ayat 3 juga mengimplikasikan pembaca yang lebih luas. Dan selain itu, narasi Injil dan kisah para rasul yang sangat panjang ini menunjukkan bahwa Lukas telah menghasilkan sebuah karya utama yang ia tujukan bagi halayak pembaca yang lebih besar. Tetapi, siapakah halayak pembaca yang lebih besar itu? Tampaknya, kemungkinan besar Lukas menulis terutama untuk orang-orang Kristen bukan Yahudi. Sebagai contoh, gaya Yunaninya adalah gaya dari orang-orang bukan Yahudi, dan penekanannya pada tawaran universal dari Injil Kerajaan Allah menekankan bahwa keselamatan adalah untuk segala bangsa. Tentunya, Injil Lukas juga pasti bernilai bagi orang Kristen Yahudi. Tetapi Injil ini tidak ditujukan secara langsung kepada mereka, tidak seperti yang dilakukan oleh Injil Matius. Dalam arti umum, Allah selalu memiliki maksud agar seluruh Alkitab dibaca dan dipahami oleh semua umatnya di sepanjang sejarah. Tetapi penting untuk menyadari bahwa ketika Roh Kudus menginspirasikan para penulis tertentu untuk menuliskan kitab-kitab tertentu, ia berkarya melalui kepribadian dan minat individual mereka. Dalam pengertian yang paling utama ini, Lukas merancang Injilnya untuk berbicara secara lebih langsung bagi kebutuhan Theophilus dan orang-orang Kristen bukan Yahudi lainnya di abad pertama. Tetapi jika kita terus mengingat Lukas dan pembaca aslinya ketika kita membaca Injilnya, kita akan lebih siap untuk memahami apa yang ia tuliskan dan untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sendiri. Setelah memahami siapa penulis dan pembaca Injil ini, kita siap menyelidiki latar penulisannya. Kita akan menggali latar penulisan Injil Lukas dengan dua cara. Pertama, kita akan membahas waktu penulisannya, dan kedua, kita akan melihat tujuan Lukas menulis. Marilah kita mulai dengan waktu penulisan Injil Lukas. Setidaknya dua faktor menunjuk pada waktu di antara tahun 65 dan 67 Masehi. Pertama, perbandingan antara Injil Lukas dan Injil Markus telah membuat banyak ahli perjanjian baru sepakat bahwa Lukas menggunakan Injil Markus sebagai salah satu sumber risetnya.
Dalam pelajaran kita sebelumnya tentang Markus, kita telah menyimpulkan bahwa waktu penulisan yang paling mula-mula untuk Markus adalah tahun 64 Masehi. Jika Lukas menggunakan Markus sebagai sumber, maka kemungkinan tanggal yang paling awal untuk Injilnya harusnya setelah tahun ini. Kemungkinan sekitar tahun 65 Masehi. Kedua, kitab Kisah Para Rasul menunjuk pada waktu yang pasti sekitar tahun 69 Masehi dan kemungkinan sebelum tahun 67 Masehi. Kisah Para Rasul tidak mencatat peristiwa-peristiwa penting, seperti martirnya Paulus yang terjadi sekitar tahun 65 Masehi, penganiayaan oleh Kaisar Nero yang berakhir pada tahun 68 Masehi, atau kejatuhan Yerusalem pada 70 Masehi. Ketiadaan penyebutan yang signifikan ini mengisyaratkan bahwa Lukas menulis Kisah Para Rasul sebelum peristiwa-peristiwa ini terjadi, atau setidaknya sebelum ia menyadarinya. Dan menurut Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1, Injil Lukas selesai bahkan sebelum ia menulis kitab Kisah Para Rasul. Jadi tampaknya Lukas menyelesaikan Injilnya pada tahun 67 Masehi, dan ia hampir pasti menyelesaikannya sekitar tahun 69 Masehi, sebelum kejatuhan Yerusalem. Sekarang, setelah kita membahas waktu penulisan Injil Lukas, marilah kita beralih pada tujuannya. Dalam Lukas pasal 1 ayat 3-4, Lukas memberikan alasan berikut ini untuk mengadakan penelitian dan menulis Injil ini. Tampaknya baik juga menurut pandanganku untuk menuliskan suatu catatan yang teratur bagimu, Theophilus yang mulia, supaya engkau dapat mengetahui kepastian dari hal-hal yang telah diajarkan kepadamu. Lukas menulis untuk Theophilus dan untuk orang-orang Kristen bukan Yahudi seperti dia, dengan tujuan menguatkan iman mereka yang masih belia kepada Yesus Sang Mesias Yahudi itu. Sementara Lukas menulis, orang-orang Kristen bukan Yahudi seperti Theophilus menghadapi tantangan yang signifikan terhadap iman mereka. Tantangan-tantangan ini setidaknya berasal dari dua sumber. Pertama, penganiayaan Nero terhadap orang-orang Kristen di Roma menciptakan ketakutan umum bahwa penganiayaan itu akan menyebar ke seluruh kekaisaran itu. Dan ketakutan ini menyebabkan beberapa orang meragukan klaim orang Kristen bahwa Yesus telah mendatangkan kerajaan Allah. Kedua, orang-orang Kristen sedang memperdebatkan status para petobat bukan Yahudi yang mulai memasuki gereja yang mayoritas anggotanya adalah orang Yahudi. Dan prasangka serta perpecahan ini membangkitkan keraguan tentang klaim bahwa Yesus menawarkan keselamatan kepada setiap keluarga umat manusia. Untuk merespon tantangan dan keraguan ini, Lukas menulis untuk meyakinkan orang-orang percaya bukan Yahudi bahwa mereka telah membuat pilihan yang benar dalam mengikuti Yesus. Yesus benar-benar telah meresmikan atau inaugurate kerajaan Allah. Dan orang-orang Kristen bukan Yahudi benar-benar adalah anggota penuh dari rumah tangga Allah. Jika mereka tetap setia kepada Yesus, mereka dapat yakin bahwa mereka akan menerima berkat-berkat keselamatan. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.